Pak Barudin. Siap. Karena batu itu Siap, Bu, siap. Saya mulai aja, Ibu ya. ya bisa Baik, dimulai. Nggih, iya, terima siap-siap kasih. bisa dimulai ada nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar beberapa langkah, termasuknya ada yang biasa kita lakukan adalah yel-yel kelas untuk menambah motivasi semangat kita dalam melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Ya, saya rasa karena ini adalah yel dari kalian, maka mestinya kalian harus lebih siap ya. Baik, saya mulai. Sebesar terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum langkah kita berdoa, saya minta untuk ada kesiapan posisi agar rapi, dirapikan posisi duduknya. Tujuannya adalah sekali lagi untuk ada proses kenyamanan, ya, kenyamanan dalam proses kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, ya. Saya rasa sudah rapi ya. Baik, sebelum kita mulai, kita laksanakan dulu berdoa, dan doa ini dilaksanakan oleh perwakilan kelas. Jadi saya persilakan perwakilan kelas untuk memimpin doa agar dalam proses pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan apa yang kita inginkan, ilmu yang kita pelajari juga bisa kita dapat. Ya, silakan dipimpin doa awal pembelajaran. Dipersilakan. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Seluruhnya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya ingin tahu terkait dengan kehadiran dari peserta didik kelas 1 ini, apa dalam proses pembelajaran pada hari ini hadir semua atau tidak. Bisa meminta dari pengurus kelas, ketua kelas untuk mengecek terkait dengan kehadiran teman-temannya di kelas ini pada sesi ini ya. Kira-kira pada hari ini ada yang tidak masuk nggak? Siapa? Empat, 3 orang. Satu. Iya, ya. Kenapa kemudian? Sakit. Terus? Anissa sakit. Lagi? Jaka sakit. Ada urusan keluarga. Baik. Hari ini dari total jumlah yang ada 3 rekan kalian, teman kalian yang tidak bisa hadir. Tadi sudah disampaikan alasannya 2 karena memang sakit, gitu ya. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. Ya. Yang satunya karena ada urusan keluarga, semoga urusan terkait dengan permasalahan keluarga, apapun urusan keluarganya juga dimudahkan. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, karena kehadiran juga sudah, saya akan meminta untuk anak-anak semua seperti biasa siapkan ya terkait dengan kebutuhan pembelajaran. Pastinya itu adalah alat tulis ya. Jadi siapkan alat tulisnya agar nanti apa kegiatan pada hari ini bisa terdokumentasi, tercatat di buku sesuai dengan pelajaran hari ini ya. Saya minta keluarkan dan siapkan terkait dengan kebutuhan ATK, kebutuhan alat tulisnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada hari ini ya.
Ya. Baik, kalau sudah seperti biasa sebelum proses pembelajaran dimulai, jadi kalian mesti tahu ya capaian pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini, termasuk nanti tujuan pembelajaran yang akan kalian terima pada proses pembelajaran pada hari ini. Ya. Mohon diperhatikan, yang jelas materi pada hari ini adalah masih lanjutan dari materi kemarin, cuma ini di akhir materi K3 ya. Mohon diperhatikan terkait dengan capaian pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran pada materi K3 hari ini ya. Ini terkait dengan elemennya ya. Perlu diketahui bahwa kalian masuk pada elemen proses bisnis menyeluruh bidang layanan kesehatan, tapi materinya di dalamnya karena memang banyak. Kita hari ini pembelajaran terkait dengan materi K3 ya. Kemarin sudah kita mulai proses pembelajaran K3-nya dan hari ini K3 materi yang terakhir ya. Baik, adapun capaian pembelajarannya yaitu di dalamnya perlu kalian nanti catat, ada punya bayangan kira-kira apa aja sih capaian pembelajaran dalam satu semester nanti ke depan ya. Yaitu jelas ada K3, ada dasar-dasar layanan kesehatan ya. Ada di sini ada penerimaan pada pasien, ada identifikasi kebutuhan klien, karena memang kita juga mesti tahu setiap pasien ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan yang diinginkan oleh si pasien sendiri ya. Karena rumah sakit kan dalam memberikan pelayanan tidak hanya buat orang yang sakit saja ya, orang yang sehat itu kita masih bisa untuk layani ya, kualitas kesehatan seperti itu, misalnya kayak check up dan sebagainya ya. Terus harus tahu juga terkait dengan pemberian layanan, pengelolaan SDM di instansi kesehatan itu beraneka ragam ya. Bukan hanya seperti kalian ini, profesi perawat ternyata banyak sekali profesi kesehatan. Dan ingat, di instansi kesehatan itu bukan hanya orang-orang kesehatan di dalamnya. Paling kompleks terkait dengan SDM ada di kesehatan itu, SDM yang paling kompleks ada di lembaga kesehatan. Karena dari tingkat OB yang bukan orang kesehatan ada, ya, bagian administrasi ada, bukan hanya orang kesehatan saja. Jadi mesti tahu juga, walaupun nanti fokusnya kita pelajari apa aja sih SDM yang ada di kesehatan itu sendiri ya. Terus itu materi SDM itu materi terakhir nanti ya, materi terakhir. Terus tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran karena ini kaitannya masih dengan kerja, kemarin sudah ada tujuan, pengertian, manfaat ya. Terus ada juga menentukan faktor penyebab kemarin. Nah, sekarang yang terakhir adalah melalui pembelajaran berbasis masalah ini kalian nanti akan tujuannya mampu menjelaskan apa itu APD, apa itu jenis APD ya, karena jenis APD itu banyak sekali ya. Kalau APD ini yang jelas tidak hanya milik orang umum, justru orang kesehatan yang paling banyak harus menggunakan APD ya. Kita fokusnya adalah APD yang digunakan oleh orang kesehatan ya. Baik, ini tujuan ya, tujuan daripada indikator pembelajaran pada hari ini. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Ini peta konsepnya. Kalau ada peta, ibaratnya kalau kita mau naik gunung, kita tahu tuh alurnya kemana, jalannya kemana. Maka saya buatkan petanya, kira-kira ini kita pembelajarannya tahapannya apa aja, mulai dari mana aja. Oh iya, ternyata materi pada kali ini adalah materi tentang APD dan itu adalah bagian dari K3 yang terakhir gitu. Nanti setelah ini selesai, oh iya ternyata nanti berikutnya ada proses pembahasan materi terkait dengan fasilitas dan proses daripada pelayanan kesehatan ya, termasuk di dalamnya ada materi kebutuhan pasien sendiri ya. Lanjut, ini kemarin sudah kita langsung pada materi yang sekarang ya. Seperti biasa saya ingin mulai terkait dengan, karena ini memang belum dimulai proses pembelajarannya, tapi saya yakin kalau mendengar apa itu APD, apa itu alat pelindung diri, saya rasa kalian sering banget mendengar istilah ini ya. Jadi saya minta sebelum proses pembelajaran ini kita mulai, saya pengen tahu ya, pengen tahu gambaran umumnya terkait dengan APD yang kalian pahami itu seperti apa ya. Mungkin
Mungkin di kelas ini ada yang ingin menyampaikan terkait dengan apa itu APD. Silakan. Siapa namanya? Gladys. Sebentar ya, Gladys. Ingat, siapapun dalam nanti ada yang ingin menyampaikan, kenapa mesti saya tanyakan, kenapa saya seperti itu, nanti akan ada tanggal link yang akan saya berikan sebagai bentuk bahwa peserta didik tersebut adalah interaktif ya dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Pasti akan ada proses perbedaan penilaian terhadap peserta didik yang aktif dan peserta didik yang tidak aktif ya, biar kami juga punya data terkait dengan asesmen ke depannya. Oke, silakan. Saya APD atau elektronik adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan. Yang fungsinya itu mengisolasi tubuh bagian dalam dia dari bahaya di tempat kerja. Saya rasa ini jawabannya boleh diulang nggak itu? Simpelnya ini apa namanya, materi belum disampaikan, tapi dalam hal pemahaman, penyampaian tadi apa itu APD ini luar biasa. Tadi apa tadi? Simpelnya adalah alat pelindung diri dalam kita melaksanakan proses kegiatan dalam bekerja. Berarti penting sekali ya. Ternyata dalam hal bekerja pun kita mesti melindungi diri, jangan sampai kita bekerja, apalagi dalam kesehatan, tujuannya ingin memberikan pelayanan kesehatan supaya orang sakit menjadi sembuh. Karena kita sendiri tidak menggunakan APD, malah kita sendiri yang terkena ya, bisa cross infection dan sebagainya. Luar biasa. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita ada pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan APD itu sendiri ya. Saya rasa pertanyaan ini mudah untuk kalian pahami dan kalian bisa jelaskan, karena siapapun, apalagi kemarin pasca kita kemarin terjadinya pandemi kemarin, APD yang tadi tidak tahu, masyarakat umum pun menjadi tahu ya. Yang tadinya nggak pernah menggunakan masker pun akhirnya menggunakan masker. Itu kan salah satu dari jenis APD ya. Baik, di sini ada pertanyaan terkait dengan secara umum apa itu APD ya. Di sini pernahkah Anda di sini yang dimaksud adalah ya kalian ya. Jadi apakah kalian pernah melihat petugas kesehatan menggunakan peralatan APD secara lengkap, ya? Terus dari apa yang kalian lihat, pernah nggak kalian juga menceritakan atau menyampaikan terkait dengan APD yang kalian lihat yang digunakan orang lain dan itu diceritakan juga ke orang terdekat, ya? Adakah yang tahu terkait dengan pernah melihat atau pernah menyaksikan atau secara langsung baik langsung maupun tidak langsung? Adakah di kelas ini? Silakan. Saya pernah melihat secara langsung di puskesmas maupun rumah sakit. Lalu saya menceritakan kembali ke teman dan ke orang tua saya juga bagaimana penampilan yang saya lihat itu dia memakai APD lengkap mulai dari masker, kacamata, sarung tangan dan lain-lain. Nah, sikap dari si petugas ini yang saya lihat itu dia patuh banget, patuh dalam memenuhi protokol kesehatan dan dia juga sangat menjaga jarak pada orang lain. Nah, melihat di Puskesmas maupun rumah sakit terdekat. pas saat kejadian pandemi kemarin atau? Ya, pas saat kejadian pandemi kemarin. Baik, ternyata di antara teman kalian pernah melihat ya petugas medis, petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri. Bahkan kemarin diceritakan sangat lengkap dia lihat dan itu diceritakan ke teman. Nah, pas diceritakan ke teman, respon temannya seperti apa? Atau kita ke siapa satu lagi? Ke orang tua, respon penyampaian tanggapan dari apa yang kamu ceritakan apa? Maka lo kaget gara-gara tenaga medis juga sangat mematuhi dan kita juga harus mematuhi apa yang dilakukan tenaga medis. Ya, ada yang lain mungkin pernah melihat? Sebentar, namanya
siapa? Saya Fajar Semana. Bun. Oke. Saya juga pernah melihat video medis di rumah sakit dan di televisi. Saya menceritakannya itu ke orang tua saya. Penampilannya itu menggunakan lengkap dan rapi. Sikapnya itu sangat sopan, ramah, dan sangat empati. Oke. Tadi melihatnya di, kalau yang ini, yang teman yang pertama melihat secara langsung, itu perbedaannya ya. Yang ini teman yang berikutnya ternyata melihat dari media elektronik, televisi ya. Dia melihat, akhirnya dari dia melihat, mungkin dia ceritakan atau mungkin dia tanyakan ke orang tuanya ya. Ternyata seperti itu ya, orang kesehatan APD-nya kan begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini sebelum ke materi akan ada video yang akan saya tayangkan. Nanti dari video ini kalian nanti saya minta untuk menganalisis dari tayangan video tersebut. Nanti hasil analisis tayangan video itu kalian presentasikan atau kalian sampaikan untuk nanti ada saling tanya jawab terkait dengan daya tangkap dari tayangan video yang saya tampilkan ya. Yang jelas nanti video ini saya berharap untuk benar-benar cermati tayangannya. Nanti ini ada lebih dari dua tayangan videonya ya. Yang pertama terkait dengan tayangan video APD, petugas medis menggunakan APD. Yang tayangan berikutnya terkait dengan langkah-langkah pencegahan yang itu utamanya yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan. Salah satu yang paling mendasar adalah terkait dengan mencuci tangan. Tentunya dulu pernah kasus, ada dulu kelas kalian waktu PKL komunitas, PKL ketiga, yang itu seperti biasa kita PKL-nya di luar provinsi, yaitu di Kabupaten Kuningan, itu ada kasus yang disampaikan ke masyarakat terkait dengan masyarakat tidak mencuci tangan karena terpenggal kalimatnya. Akhirnya masyarakat protes terkait dengan penyampaian temuan masalah saat melaksanakan MMD. MMD itu musyawarah masyarakat desa, itu terjadi pada angkatan 1. Dia mau menyampaikan, akhirnya masyarakat protes. Masyarakat di sini tidak menerapkan cuci tangan, marah. Pikiran masyarakat itu yang namanya cuci tangan cukup dengan namanya orang desa di sawah, cukup dengan air yang diteko, ya, tidak lagi tahapan-tahapan. Yang penting itu tangannya basah sama air aja. Itu persepsi mereka itu sudah cuci tangan. Nah, setelah diberikan pemahaman oleh kakak kelas kalian, yang dimaksud cuci tangan tidak sesuai di sini adalah tidak menerapkan langkah-langkah cuci tangan sesuai dengan persyaratan dari kesehatan. Ya, bedanya itu. Maka nanti kalian nih sebagai petugas medis minimal nanti adakan transfer ilmu minimal ke keluarga terdekat terkait dengan nanti langkah-langkah cuci tangan itu sendiri ya. Baik ya, sekarang saya akan tayangkan terkait dengan tayangan video APD dari kita ya.
Baik, itu tayangan pertama. Selanjutnya ada tayangan berikutnya masih terkait dengan PD ya. Bicara pemakaian aset individu pada perekonomian dalam Indonesia. Langkah pertama pemakaian APD adalah mencuci tangan. Cuci tangan adalah langkah dengan air mengalir dan sabun, meliputi telapak tangan, punggung tangan, sela jari, gigi jari, jempol, dan ujung kuku. Bila sabun dengan air mengalir dan lakukan amalan gerakan sama di bawah tubuh. Seluruh gerakan mencuci tangan dilakukan selama 60 detik. Kemudian, tutup kurang dengan siku dan keringkan tangan dengan tisu. Bila Anda menggunakan hijab dan hijab yang Anda gunakan dari luar rumah sakit dengan hijab yang tersedia di rumah sakit. Masukkan alat pelindung diri level 1. Alat pelindung diri level 1 dapat digunakan oleh petugas kesehatan di ruang biasa dan di ruang poliklinikum. APD yang digunakan adalah masker bedah, sarung tangan, dan penutup kepala. Sebelum menggunakan, lebih dulu. Kemudian, pasang penutup kepala. Masker bedah sesuai dengan bentuk hidung dan wajah. Kemudian, gunakan sarung tangan yang sesuai dengan ukuran tangan. Sebelum melepaskan alat pelindung diri level 1, lakukan cuci tangan dengan langkah dengan hand berbasis alkohol selama 20 detik. Pegang sisi dalam penutup kepala dan buka penutup kepala ke arah belakang. Setelah itu, tuang penutup kepala ke atas sama pelindung berwarna kuning. Buka masker jam satu sisi luar masker. Kemudian, buka sarung tangan.
Lakukan kembali cuci tangan dengan lama. Di level 2, alat pelindung di level 2 dapat digunakan oleh petugas kesehatan dan petugas minimal, biasa COVID, ruang isolasi, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan spesimen non-respiratory, serta pemeriksaan instrumen medis yang telah digunakan oleh pasien suspek atau pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19. APD digunakan penutup kepala, garis profesional, masker N95, sarung tangan, dan surgical gown. Terdapat 2 cara alternatif baik dari menggunakan maupun melepaskan APD. Pada pasangan pertama, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, kemudian pakai surgical gown. Gunakan N95 sesuaikan dengan bentuk hidung dan wajah, lalu gunakan goggles. Gunakan sarung tangan. Cara pembahasan alat pelindung di level 2 pertama, cuci tangan 6 langkah dengan cara berbasis alkohol selama 20 detik. Kemudian, lakukan pelepaskan surgical gown dengan teknik menunggu surgical gown di bagian luar, sekaligus melepaskan sarung tangan secara bersamaan. Guru surgical gown dan juga sarung tangan dilepaskan. Kemudian, buang surgical gown dan sarung tangan tersebut ke tempat sampah medis. Setelah itu, lakukan pencucian tangan 6 langkah. Kemudian lepaskan goggles, tetapi disinfektan. Kemudian cuci tangan kembali. Setelah itu, lepaskan masker N95. Dan kemudian cuci tangan 6 langkah kembali. Cara pelaksanaan pertama, cuci tangan dengan cairan berbasis alkohol selama 20 detik. Kemudian, gunakan penutup kepala. Setelah itu, gunakan surgical gown. Lalu, kenakan masker. Sesuaikan dengan bentuk wajah dan juga hidung. Kemudian, kenakan face shield. Terakhir, kenakan sarung tangan sesuai dengan ukuran tangan. Cara pelepasan alat pelindung di level 2 yang kedua. Pertama,
Setelah itu lepaskan face shield. Letakkan di tempat disinfektan. Kemudian gunakan kembali. Kemudian lepaskan switch ke ground. Pastikan tidak memberikan bagian luas dari switch ke ground. Kemudian buang switch ke ground dan buang ke tempat sampah medis. Cuci tangan kembali. Lalu lepaskan tutup kepala ke arah belakang. Cuci tangan kembali. Lepaskan masker bersembilan lima. Kemudian tutup dengan cuci tangan kembali. Pembinaan atau tidak, alat pelindung atau tidak dapat digunakan oleh petugas kesehatan yang melakukan pembinaan intubasi, tracheostomi, bronkoskopi, endoskopi saluran cerna, operasi, otopsi, ataupun pengambilan spesimen saluran nafas pada pasien yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi COVID-19. APD yang digunakan adalah baju hazmat, goggles, penutup kepala, masker N95, penutup sepatu, boots, dan 2 lapis sarung tangan. Cara penggunaannya adalah setelah cuci tangan, pasang masker N95 sesuaikan dengan bentuk hidung dan wajah. Kemudian gunakan penutup kepala. Lalu gunakan goggles. Kemudian gunakan baju hazmat. Pastikan baju hazmat terkancing sempurna. Kemudian tutup kepala dengan penutup kepala dari baju hazmat. Lalu gunakan penutup kaki. Kemudian pasang boots. Setelah itu kenakan sarung tangan lapis pertama. Kemudian kenakan sarung tangan lapis kedua, dia berbentuk setengah lengan bawah. Cara pelepasan APD level 3. Pertama, sinar dengan langkah dan cairan berbasis alkohol. Lalu, lepaskan sarung tangan bagian terluar. Kemudian, semprotkan cairan disinfektan ke sepatu jeans. Lalu, letakkan sepatu ke tempat disinfektan. Cuci tangan kembali dengan mata. Lalu, lepaskan baju hazmat.
usahakan untuk tidak menyentuh bagian luar dari baju asma. Kemudian lepaskan penutup kaki. Segera pakai sepatu bersih apabila penutup kaki telah terlepas. Lalu cuci tangan kembali. Kemudian lepaskan penutup kepala ke arah belakang. Kemudian cuci tangan kembali. Lepaskan gados. Letakkan di tempat untuk disinfektan. Kemudian cuci tangan kembali. Setelah itu lepaskan masker N95. Dan cuci tangan kembali. Terakhir, lepaskan sarung tangan ke dalam dan tidak menyentuh sisi luar dari sarung tangan. Tangan melangkah kembali. Kemudian mandi bersih, tukar baju dengan baju yang telah dipersiapkan dari rumah. Terima kasih. Baik, dari hasil tayangan video tadi, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal sebelum melihat tayangan video, dan ada proses analisis terkait dengan hasil tayangan video yang kalian tonton. Maka untuk selanjutnya saya minta agar ada proses pembagian kelompok. Saya minta dibagi menjadi 2 kelompok, dan ingat kelompok itu tujuannya adalah untuk kerjasama tim ya. Jadi semuanya harus terlibat, semuanya harus bekerja. Maka nanti ada proses pembagian ya, pembagian dalam hal karena nanti dalam proses saya menganalisis hasil dan video tadi, nanti akan ada LKPD lembar kerja ya yang akan saya berikan untuk juga kalian kerjakan ya. Nanti setelah itu nanti akan, kalau memang nanti dalam proses kalian mengisi ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya kalau memang kurang dipahami tugasnya. Terus nanti dari hasil kalian sudah menganalisis masing-masing kelompok, kalian nanti harus juga mempresentasikan terkait dengan tugas dari kelompok masing-masing. Oke, bisa dipahami sampai sini? Saya setelah itu nanti akan ada setelah tanya jawab, karena ada penilaian terkait dengan kelompok yang aktif dan tidaknya, dan ada nanti terkait dengan selain tanya jawab ada juga perwakilan kelompok masing-masing 5 dari tiap kelompoknya untuk melaksanakan APD cuci tangan ya. Bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah silakan kalian bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Silakan. Ayo nanti yang di sini akan saya berikan terkait dengan APD ini. Silakan. Kelompok berapa ini? Sudah kelompok 2 ya. Di kelompok 1. Akan dikerjakan. Akan ada proses penyampaian terkait dengan hasil yang kalian sudah kerjakan, termasuk dari kesimpulan atau analisis dari tayangan video tadi ya. Yang ada sesi tanya jawab antar kelompok. Antar kelompok 2
waktu 10 menit, termasuk di dalamnya kalian presentasikan terkait dengan hasil analisis kalian dari tayangan video, termasuk dari yang KPD yang saya berikan ya. Kerjasama antar kelompok. Saya akan stop nanti ya 10 sudah selesai ya, masuk ke presentasi saya mulai ya, 10 sudah selesai.
Yo, 8 menit lagi untuk kondisinya. Kita tinggal 5 menit lagi karena memang nanti akan ada presentasi dan kita jawab ya. Jadi jam 10, jam 11 lewat 7 harus sudah di stop pengisiannya, langsung dipresentasikan. Lima menit lagi masih nyampe kelompoknya. Boleh dari internet albumnya. Jadi kalau kita sudah referensi kita ngumpul, tapi waspadai kemungkinan kita mau seperti itu ya lainnya. Saya dari kalau bisa nanti cari terus penggunaan dan pemakaian konsep satunya misal kasusnya kalau memang orang ternyata yang satu maka PDT pakai juga ternyata risikonya pada yang benar dan yang satunya masalah penggunaan. Yuk, 2 menit lagi.
Yang jelas sesuai dengan apa yang kalian ya, makanya saya kasih apa ya nanti banyak hal kita yang ada di video ini yang presentasi dalam belajar sebagai jadi silakan juga secara diri dan kelompok bisa dengan kita nanti yang presentasi 2 orang di depan ya untuk menyampaikan terkait dengan hasil analisis. Ayo 1 menit lagi. 11:08 harus sudah skor dan presentasi. Dipersilakan nanti kelompok mana yang ingin membuat tampilnya. Oke, saya rasa waktunya sudah berakhir. Sekarang kita selanjutnya adalah presentasi dari hasil analisis kelompok ya. Analisis apa? Ada 2 tadi, ada tayangan video dan ada APD ya. Silakan sekarang kelompok mana yang ingin duluan menyampaikan terkait dengan hasil analisis bersama teman-teman satu kelompok. Yuk silakan kelompok mana dulu? Baik, silakan untuk di depan sampaikan dan kelompok yang tidak sedang presentasi didengarkan dan siapa tahu nanti ada pertanyaan yang disampaikan saya silakan nanti tapi saya batasi untuk pertanyaannya maksimal 2 ya. Baik silakan berdua silakan di depan untuk menyampaikan hasil ya. Ini bukan individu tapi hasil kerjasama kelompok ya. Di jawaban itu berdasarkan jawaban kelompok. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Nurhayati Rasmana. Saya dari kelompok Setiarno. Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, hasil menonton atau mengamati didistribusikan oleh masing-masing kelompok. Video pertama yang telah kami amati adalah dari video tersebut ada 3 karyawan, 2 karyawan saat ini melakukan aktivitas dalam bekerja membantu memakai APD atau alat pelindung diri. Sedangkan dengan 1 karyawan yang lainnya, dia ceroboh dan tidak membantu memakai APD. Soal bekerja, sehingga karyawan yang ceroboh ini terkena resiko yaitu radiasi sehingga bekerja itu tidak disadarkan diri lalu dilarikan ke rumah sakit. Nah, cara penanganan teman-teman yang 1 mencari udara segar, 2 melakukan CPR, 3 mampu, 3 lalu larikan ke rumah sakit, 4 kalau bisa diperlukan pengawasan ketat saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Video kedua, yang pertama memakai APD, yang pertama memakai pelindung kepala, 2 sarung tangan, dan di situ itu NDD. Masker. Yang kedua yaitu pemakaian APD-nya, pertama memakai pelindung kepala, 2 sarung tangan, 3 masker N95, 3 ada kacamata medis, terakhir ada dari hazmat. Nah, metode ketiga itu pertama memakai pelindung kepala, masker N95, penutup kaki, sarung tangan, tersebut. Yang pertama itu memakai 2. Yang pertama itu sampai lengan tangan, dan kedua itu sampai situ. Lalu persoalan yang kedua, salah satu upaya APD preventif dasar dari petugas kesehatan adalah mencuci tangan. Berdasarkan petunjuk kesehatan, tuliskan anggota mencuci tangan sesuai persyaratan kesehatan atau WHO. Yang pertama adalah bisa kedua telapak
kunci menggosok ujung jari. Yang kelima, gosok ibu jari berputar dengan genggaman tangan kanan dan dari dalam keluar. Yang keenam, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari secara jarum berputar. Jadi tangannya membentuk pucuk ya. Sekian persen. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Yang ingin memberikan masukan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dari yang lainnya, saya buka 2 pertanyaan apabila memang ada yang disampaikannya. Dipersilakan. Yang jelas tadi ada beberapa yang disampaikan terkait dengan tadi tayangan video pertama, jadi kelompok 1 ini dan menjelaskan terkait dengan perbedaan pegawai yang memakai APD dan yang tidak, dan termasuk di dalamnya dampak dari pegawai yang memakai dan yang tidak memakai APD. Tadi disampaikan berarti kan tidak tahu nih, tidak bisa mengambil dari tayangan. Jadi saya rasa pasti akan ada sesuatu dari penyampaian kelompok 1 yang ingin ditanyakan. Ya kan? Ya, siapa namanya? Juga dari kelompok 2. Mau nanya cara menanggulangi jika terkena gas yang digambar yang di video tadi itu gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada 2. Silakan. Maksudnya saya jelaskan. Maksudnya adalah tadi ada penjelasan terkait dengan tahapan di tanah amal. Yang benar adalah tahapan referensi dari mana anak itu. Kok bisa menyampaikan bahwa kesehatan ini di tangannya ada 6. Nah, referensi itu adalah rujukan teorinya dari mana, siapa yang menyampaikan mesti 6 tahapan itu. Ya, saya beri penjelasan. Silakan. Saya bertanya bagaimana kalau kasus yang pertama kecelakaan gas penanggulangannya, kemudian silakan. Karena tadi ada tugas yang segera menutup pipa gasnya agar tidak menyebar di gas, karena kalau gas atau racun ini semakin besar gas atau racun yang terhirup, maka semakin besar juga resiko yang terjadinya. Maka ada nilai aneh-aneh yang ada di dalam gas. Karena pertanyaan pertama, bagaimana kalau kasus yang dalam video pertama ada yang dengan gas, apa penanggulangannya? Tadi sudah ada tuh ya, ada pipa gasnya ditutup, ya, terus langkah berikutnya adalah yang tadi sudah ada ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari ibu dari kelompok 2. Cara menanggulangi itu yang pertama cari gelas segar, yang kedua melakukan cek jika mampu, dan ketiga lalu berikan dirawat ke rumah sakit, dan keempat kalau bisa diperlukan pengawasan ketat saat sedang melakukan vaksin. Ya, saya tambahkan sebenarnya ada penanggulangan emergensi berikutnya yang utamanya adalah segera bebaskan dalam napasnya, artinya bukan bebaskan apa ya, segera supaya dalam napas itu tidak terganggu ya, dan sebagainya. Nanti jelas ini kan penanggulangan awal yang disampaikan, nanti di akhir adalah segera rujuk berarti dibawa ke fasilitas kesehatan yang itu. Awas, merujuk itu hati-hati, sesuaikan dengan tingkatannya. Kalau memang rujukan pasiennya sifatnya masih ringan, boleh upaya kesehatan yang sifatnya masih dasar. Tapi kalau tadi gas dan sebagainya, tapi kalau memang kondisinya Pak, bagaimana kondisinya kalau biasa di luar daerah kecil, jauh dari rumah sakit, ya udah berarti itu fasilitas kesehatan yang ada dulu ya, ada penanggulangan yang jelas, yang lengkap ya itulah itu rumah sakit yang itu minimal penanggulangan kasus yang tadi ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, saya menjawab pertanyaan Alicia dari kelompok 2. Pertanyaan kedua adalah dari mana
cara mencuci tangan dengan lama itu saya tahu ini saya dapat dari aku. Ya, betul apa yang disampaikan. Dulu bukan 6, dulu lebih dari 6. Ya, langkah mencuci tangan sekarang sepakati menjadi 6. Karena memang kita orang kesehatan dan mencuci tangan berdasarkan kesehatan, betul tadi disampaikan tujuannya adalah dari WHO. WHO kepanjangan dari W-nya, H-nya, O-nya, dari Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi tujuan terkait dengan kesehatan yang WHO tadi. Nah, maka Kemenkes merujuk karena memang dunia adalah WHO organisasinya, maka Kemenkes pun kalau dulu bukan Kemenkes, dulu adalah DPS, pada adalah diciptakan berdasarkan WHO. Jadi seluruh dunia untuk persyaratan kesehatan adalah 6 langkah tadi. Nah, gitu ya. Tadi bahkan ada penyampaian videonya sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Itu ya. Sekali lagi ingat resiko orang kesehatan itu sangat luar biasa kalau bisa kita menjaga dirinya. Dan cukup kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan selanjutnya presentasi selanjutnya, ayo silakan. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berarti dari kelompok 2. Saya juga dari kelompok 2. Saya pernah krisis dari kelompok kami dari video pertama kita ingin menjadi wali, kita harus mengikuti prosedur yang bertahap. Salah satunya yaitu menggunakan APD lengkap agar tidak ada kecelakaan dan agar selamat dalam bekerja. Kita tidak memasang alat pelindung APD dan tidak mengikuti prosedur selama bekerja, maka akan terjadinya hal-hal yang tidak diingat seperti contoh yang video tersebut. Ketika terkena hidrogen, tidak jangan diberi air karena akan terjadinya langkah-langkah dalam mencuci tangan. Itu 1, meletakkan aksesoris yang ada di tangan atau melipat potongan baju sampai siku. Gunakan sabun secukupnya. Letakkan sabun dengan dua telapak tangan. Usap punggung tangan secara bergantian. Usap sela-sela jari bagian dalam. Usap telapak tangan dengan sisi gerakan mengunci. Kemudian gosok gigi jari secara berurutan dalam genggaman tangan bukan secara bergantian. Lalu gosok jari pada telapak tangan seputar sasaran jari jari. Matikan keran air menggunakan sabun tangan. Yang terakhir, pegangan tangan dengan jarak tangan dari angkat kedua tangan. Dari sini, adakah yang ingin bertanya? Saya minta untuk kelompok yang tidak presentasi, tidak ada yang ingin menanyakan silakan, tapi saya batasi hanya satu pertanyaan saja ya. Silakan. Saya adalah dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa resiko petugas kesehatan jika tidak menggunakan APD lengkap? Apa dampak yang terjadi sehingga kalau kita sebagai petugas kesehatan tidak menggunakan APD, ya? Apa dampaknya? Yang tidak diinginkan seperti terjadinya accident atau accident. Terus dan dia juga kesehatan.
Apa yang terjadi kalau petugas kesehatan tidak melengkapi dirinya dengan APD? Salah satunya bisa si petugas malah terkena infeksi dari pasien lainnya dia tahan, ya itu betul salah satu itu. Nah, memang contoh ada pasien TBC dia batuk-batuk, petugasnya nggak pakai masker, insya Allah si petugasnya kalau antibodinya tidak baik maka akan berisiko menjadi petugasnya. Ya, jadi banyak intinya adalah pasti akan membahayakan si petugas dan merugikan si petugas itu sendiri. Ya, maka itu pentingnya petugas kesehatan. Makanya saya sampaikan tadi, resiko yang paling dominan adalah petugas kesehatan. Kita melayani orang-orang yang berisiko untuk kita juga tertular. Ya, rasa itu untuk sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Silakan kembali kita tepuk tangan untuk baik. Untuk selanjutnya diskusi sudah berdasarkan hasil analisis kalian. Untuk selanjutnya saya ingin sampaikan adalah penekanan terkait dengan materi yang tersebut, ya. Jadi mohon nanti kalau nanti ada penyampaian dari saya, yang jelas materi akan disampaikan di grup, ya. Tapi ini apa yang saya sampaikan, kalau memang ada yang perlu dicatat, karena kan masing-masing itu kan daya tangkapnya berbeda, mungkin ada sesuatu yang dianggap penting juga silakan dicatat, karena kan khawatir saya ada yang disampaikan terkait dengan tidak ada di tampilan materinya, ya. Baik, sekarang dilihat di sini ada pengertian dari APD, ya. Di sini ada jika rujukannya adalah Permenkes atau di Permenkes, peraturan Menteri Kesehatan. Kalau tidak ada Permenkes, berarti peraturan Menteri Kesehatan. Itu kaitannya dengan kita bidang kesehatan. Bisa ke lembaga kesehatan, ya. Di sini ada penjelasan APD adalah peralatan. Jadi ada peralatan atau ada pakaian khusus. Jadi APD itu luas, tidak hanya melulu baju, tapi APD itu ada yang lain, ya. Kayak tutup kepala, ya, kayak masker, ada yang sepatu yang tadi sudah diperlihatkan, ya. Ini di sini dijelaskan adalah peralatan dan pakaian yang dipakai oleh petugas kesehatan untuk melindungi kulit selalu terhindar petugas dari risiko paparan darah, ya, semua jenis. Tadi misalnya ya kita mengganti balutan nggak pakai sarung tangan, apa yang ada pada tangan kita kan gitu ya contohnya. Nah di sini ada sekret, tahu sekret bahasa ininya ada sekret, ada sekutu tahu juga. Kalau ini gitu, yang kental-kental. Ya, misalnya atau lendir, seperti bisa lendir. Ya kalau di hidung ya ada lendir dan sebagainya. Boleh, sekret itu boleh lendir, itu boleh dicatat di situ. Itu kan tidak disampaikan di situ, ya. Ternyata sekret itu lendir, itu adalah apa tadi? Baik, di sini ada apa ya? Ya, APD yang digunakan adalah terkait dengan sarung tangan. Pasti itu. Kalau kita petugas kesehatan nggak pernah lepas dari cara kita menggunakan sarung tangan. Pastinya itu, ya. Ada masker, pelindung mata, wajah, pelindung kepala, sepatu dan sebagainya. Ini yang sering digunakan oleh petugas kesehatan, ya. Baik, ini adalah jenisnya, ya. Jadi sarung tangan, ingat sarung tangan aja ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis, ya. Jadi kalau untuk yang operasi apa jenisnya, kalau hanya untuk tindakan dasar apa jenisnya, itu berbeda-beda. Nanti insya Allah kalau kalian nanti lanjut pasti akan ada dinas di bagian kamar operasi. Tapi untuk kalian yang kelas 11 sekarang kan bakal PKL di puskesmas, kelas 11 kelas 11-nya lagi nanti ke rumah sakit. Jadi selama kelas 11 ada 2 kali, nanti baru ke masyarakat, nanti bakal tahu lebih detailnya, ya. Secara nyata kalian juga akan melakukan itu, ya. Baik, di sini ada jenis sarung tangan, di sini ada beberapa jenis, ya. Ada sarung tangan yang itu latex, ya.
yang itu yang tidak disterilkan, yang sifatnya masih bisa digunakan untuk yang lain. Ada juga sarung tangan buat operasi dan ada sarung tangan yang digunakan untuk rumah tangga. Saya ngangkut sampah, buang ini ya. Ini sifatnya yang non medisnya, ya. Dan ini ada jenis yang lainnya, ya. Terkait dengan APD saya tadi kan beraneka ragam jenisnya, ya. Nanti ada masker, ya. Ada pelindung mata, ya. Ada pelindung mata wajah, ya. Seperti ini. Yang tadi sudah ada tayangan video. Dan ini tutup kepala, ya. Jadi bukan hanya pas saat apa itu biasanya keramas, pas saat apa itu warna-warnai itu suka pakai penutup tuh perempuan-perempuan, ya. Ini juga nanti ini di medis nih jangan kaget kalau nanti menggunakan ini, ya. Makanya nanti saya berharap pas praktikum nanti di lab ini tetap digunakan APD-nya biar nanti membiasakan diri saat kita nanti terjun ke lapangan, bahkan saat nanti kita sudah bekerja di lab kesehatan, ya. Karena tujuannya ingat loh, penting sekali tujuannya untuk keselamatan diri sendiri. Jangan sampai tujuan kita bekerja menyelamatkan orang lain, malah kita sendiri yang tidak selamat. Baik, sini ada contoh sepatu, ya, sepatunya, terus ada, nah yang ini nanti tidak dikumpulkan pada hari ini terkait dengan ada tugas, nanti ada saya kirim juga di grup, ya, terkait cara membuat video, ya, minimal misalnya cara menggunakan masker, cara melepas masker, ya, nanti itu yang akan ditugaskan, ya. Terus ini, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tindakan pelayanan. Tindakan itu adalah tindakan pelayanan, maksudnya di sini adalah apa tindakan pelayanan? Kira-kira apa tindakan pelayanan? Berarti memberikan sesuatu apa? Tindakannya, ya, itulah tindakan. Contoh, ada orang kecelakaan, ya kita lakukan pertolongan pada kecelakaannya, ya, dan sebagainya. Tindakan yang akan kita berikan, tentunya tindakan di bidang kesehatan, ya. Ingat, di situ ada kalimat seminimal mungkin menyentuh permukaan, ya. Ya, artinya hati-hati juga. Intinya sekali lagi buat kita juga protek diri, ya, supaya kita juga selamat dan tentunya adalah sehat asal kita juga jangan sampai nolong orang lain malah kita yang tidak sehat, ya. Terus luka memar rambut, terus ini contoh, ya. Nah ini ada kalimat, ya. Nanti ada selain beberapa hal tersebut di atas, kebersihan tangan termasuk kuku, jari, tangan perlu diperhatikan, ya. Jadi di sini kalian sifatnya petugas kesehatan wajib menguasai teknik-teknik mencuci tangan yang itu berdasarkan persyaratan dari disampaikan dari WHO, ya. Ada 6 langkah, ya. Terus di sini waktu cuci tangan yang tepat itu kapan saja. Jelas di situ ada sebelum kita melaksanakan kontak atau melaksanakan tindakan pada pasien, kita terlebih dahulu dengan melakukan tindakan APD tadi, ya, pencegahan tadi dengan cuci tangan, ya. Terus sebelum tindakan aseptik, terus sebelum apa itu setelah kontak darah dan cairan, ya. Apalagi kita sudah ada bersinggungan dengan cairan kontak darah, masa kita nggak ada proses cuci tangan, kan begitu, ya. Pasti itu dilakukan. Terus setelah kontak dengan pasien, pastinya, ya. Terus setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien, ini juga momen-momen pelaksanaan daripada cuci tangan, ya. Baik, ini yang dibahas adalah terkait dengan cuci tangan dan tadi sudah ada videonya. Jadi saya meminta untuk perwakilan masing-masing kelompok, saya minta 5 untuk mempraktekkan cuci tangan berdasarkan persyaratan WHO, dan temannya yang tidak maju untuk memvideokan sebagai bukti bahwa ini kerja kelompok, ya, kerja melaksanakan tindakan tugas yang diberikan oleh guru, ya. Silakan kelompok mana dulu? Kelompok 1, ya, silakan. Ini saya minta 5 orang bergantian biar paham langkah-langkah cuci tangan ini seperti apa. Yang lainnya kalau videokan boleh kamu memvideokan, ya. Di sini saya sediakan, ya, cairan, ya, silakan. Tapi bergantian, ya.
sini kami ingin mempraktikkan cara mencuci tangan. Pertama, cuci tangan itu bisa dilakukan menggunakan air mengalir ataupun hand sanitizer. Nah, teman-teman sebelum cuci tangan itu perhatikan tangan atau lengan kalian tidak ada aksesoris, misalnya ada cincin, atau yang lainnya dilepas terlebih dahulu sebelum cuci tangan. Tidak lupa atau enggak ya. Lalu gulung baju sampai siku. Ya. Lalu yang pertama adalah menggosok kedua telapak tangan, nyalakan keran air, terus basuh kedua telapak tangan, lalu pakai sabun, ya, gosok telapak tangan sebanyak 4 kali. Setelah itu gulung tangan selama 4 kali secara gantian. Setelah itu setelah jari sebanyak 4 kali secara gantian. Akan mencuci tangan dan menggosok gulung tangan. Sebanyak 4 kali. Lalu menggosok sekali jari sebanyak 4 kali. Dari dalam keluar. Lalu gerakan terakhir, tangan adalah tangan menunjuk, lalu memutar searah jam-jam. Pergantian kanan dan kiri. Lalu bilas tangan dengan air mengalir atau air bersih. Sekian hasil cuci tangan dari kelompok kami. Terima kasih. Lima juga yang lain memvideokan, nanti videonya kirim ke saya ya, video ya. Ayo silakan. Karena di sini apa berbeda, ada laki-laki saya minta ada laki-laki dan sebagai perwakilan dari laki-laki ini silakan. Ayo saya kita di depan. Video pakai bagus ya. Ayo. 6 langkah cuci tangan berdasarkan WHO ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cuci tangan. Pertama-tama nyalakan keran. Pertama-tama gulung lengan baju sampai siku dan melepaskan aksesoris dan dilihat apakah ada luka di tangan atau tidak. Pertama nyalakan keran air, lalu basuh tangan, kedua tangan, lalu tuang sabun ke tangan secukupnya, gosok telapak tangan sebanyak 4 kali, lalu menggosok punggung jari sebanyak 4 kali, lalu Selama jari 4 kali. Dengan gerakan mengunci gosok punggung jari 4 kali juga. Lalu menggosok ibu jari sebanyak 4 kali. Lalu menggosok ujung jari dengan dari menunjuk secara jarum-jam sebanyak 4 kali. Lalu bilas tangan dengan air hingga bersih. Lalu matikan keran dengan siku dan ditep-tep tangannya pakai kain atau handuk kecil. Ya, Sudah. baik. Rasa luar biasa, cuma mungkin karena grogi maju, jadi ada beberapa tahapan yang tadi sedikit lewat. Itu dikasih ini dalam digosok misalnya ya. Silakan, tapi ini luar biasa. Mau
Selanjutnya kita simpulkan materi pada hari ini. Nanti setelah kesimpulan nanti akan ada kuis. Kuis ini cuma ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya saya kirim ya untuk diklik sesuai dengan kalian ketahui jawaban yang benarnya ya. Baik, kesimpulan pada hari ini adalah terkait dengan bahwa APD itu sangat penting, apalagi untuk petugas kesehatan. APD itu banyak ya. Yang tadi salah satunya adalah masker, terus sarung tangan, terus kepala, terus sabun dan yang lain-lainnya. Itu jenis daripada APD itu tadi sudah ditanyakan ya. Kalau seseorang tidak menggunakan APD, yang terjadi pada orang pekerja itu apa yang terjadi? Tadi misalnya seperti apa? Yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan. Kecelakaan. Kalau tadi kasusnya sampai dia pingsan dibawa ke rumah sakit akibat dia lalai tidak menggunakan APD. Maka sekali lagi setelah kalian tahu materi APD ini penting, ya, apalagi kalian sebagai petugas kesehatan yang melayani pasien ini kebanyakan memang bukan orang sehat, maka beresiko bagi kita kalau kita tidak menggunakan APD ya. Jadi jangan tujuan kita ingin memberikan pelayanan kesehatan malah kita sendiri yang jadi tidak sehat. Baik ya. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan saya minta bentuk asesmen ya, untuk isi soal saya kirim ke link. Udah ada linknya, tinggal saya kirim ke ketua kelompok. Nah, nanti kelihatan kok tampilan ya. Nanti bisa lihat di layar sendiri. Saya kasih ke Embun sama Kansa, ketua kelompok, ketua kelas, dan penanggung jawab mata pelajaran. Bisa sudah nyampe. Kalau sudah kirim ke teman-teman yang lain. Kalau nggak punya WiFi angkat tangan, nanti akan saya berikan kodenya. Ayo sekarang siapa yang nggak punya ini ya? Sebelum saya ini. iPhone. Ada di situ iPhone ya? Itunya kalau nggak punya WiFi. Saya rasa nggak lama kok. Ini malam nggak akan besar kok, ini hanya 5 soalnya. Saya bisa. Sudah ada linknya? Sudah lebih sudah dapat semua. Baik, kalau sudah. Ini Yugo. Siapa Yugo? Nama lengkapnya siapa? Hadis. Yugo itu nama siapa? Nama panggilan? Iya Pak. Wah, iya. Keren banget nama panggilannya. Hansa. Yang udah masuk Mela, Novel, Gladys, Tiara, Alicia Jafar, Yugo lagi, Lansa, Alizija, Najwa. Ayo, masih ada beberapa yang belum nih. Nanti ini siapa ketahuan nih, siapa yang kurang tepat isi soalnya cuma 5 apa 10? 5. Ada 2 soal saya siapkan. Ini baru 13. Ada yang belum masuk? Kenapa nggak ada WiFi? Terus? Nggak bisa? Nah, tuh. Kasih tahu teman-temannya, ini gunanya saling berbagi ilmu pengetahuan ya. Ini pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita di era sekarang dalam proses pembelajaran juga harus mengaitkan dengan teknologi agar memudahkan dalam penyerapan ilmu pengetahuan ya. Silakan, sudah ada berapa? 14. 2 lagi. 15. 1 lagi ya. Siapa itu yang belum? Ayo.
break nih. Kita lomba pemahaman pengetahuan. Ini pasti soalnya masih terkait dengan materi yang sudah dijelaskan. Udah? Baik, kalau sudah terusin nggak apa-apa. Cepat. Baik, bisa dilihat ya. Jadi yang pertama Najwa ini masih banyak aja nih ya, tiga tidak. Najwa, Ella, Gadis, Novel, Dina, Ibu, Dinana, Hasan, Gada, ya luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk 5 orang ini.
tentang terkait dengan baik, ini materi nanti setelah kita lewati K3 udah hari ini selesai, K3 udah tuntas, maka materi pertemuan berikutnya ada terkait dengan fasilitas dan proses pelayanan kesehatan, menerima pasien seperti apa, identifikasi pasien seperti apa ya, dan sebagainya, perencanaan yang perlu ada sebagainya. Nanti ada di pembahasan fasilitas dan fasilitas, nanti ada tingkatan kesehatan dasar, menengah dan sebagainya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa untuk pertemuan pada hari ini sudah kita akhiri ya. Dan sebelum ditutup, saya minta untuk pada posisi semula, yuk kita setelah nanti doa jadi awal yang bagaimana penyemangat yang sama juga ya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan pada hari ini sesi materi hari ini sudah berakhir ya. Sebelum kita akhiri seperti biasa, seperti yang tadi awal kita mulai dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Semoga hari ini pertemuan kali ini materi kali ini yang telah disampaikan ya ini bisa dipahami dengan mudah dan juga nanti bermanfaat buat kalian dan yang lainnya ya. Silakan dipimpin doa penutup. Silakan. Baik, teman-teman, karena pelajaran hari ini sudah selesai, sebelum kita sudahi, alangkah baiknya kita membaca doa supaya kita yang menikmati baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Seluruhnya memberi salam. Baik, hari ini awal dengan penyemangat biar walaupun ini sudah selesai meski tetap semangat ya, dengan petugas kesehatan harus tetap semangat, tidak peduli dengan diri kita ada masalah dan sebagainya, kita harus tetap melayani pasien. Kalau dulu di rumah ada masalah pas ketemu dengan pasien harus tetap walaupun kita sedang putus cinta dengan pasangan, tapi kalau sudah kita berada di pelayanan kesehatan tetap senyum. Baik, kita lihat aja. Sebesar Bu, sudah ya? Ya, oke Pak Buden. Semangat edit video ya. Ya, Makasih. pamit Bu ya, tutup ya.